Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan, mengenai tentang kunci keberhasilan, kunci kesuksesan orang yang berzodiak Libra di bulan Mei 2022. Ya, teman-teman Anda bisa relaksasi menanggapi sebuah hasil ramalan dengan bijaksana dan menilai sesuatunya dengan nilai preferensi yang cukup tinggi ya. Jadi Anda bisa menilai, memproteksi diri, membina diri kamu lebih bagus dengan hasil ramalan yang cukup memberikan sebuah hasil informasi yang baik kepada Anda. Relaksasi, rileks dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi ataupun bisa lebih bagus dalam membina kehidupan kamu ke depannya lebih bagus ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mengambil kartu pertama. Aura kamu untuk orang yang berzodiak Libra, ini kalau salah kamu punya kesesuaian, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kamu, dengan berpindah tempat ataupun yang kamu rasakan saat ini, dengan tindakan apa yang akan kamu jalankan sehingga kamu memiliki sebuah penyesuaian, istilahnya kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kamu yang kamu jalankan ya, dan kamu juga memiliki sebuah niat hati yang tulus untuk bisa mengubah kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Jadi ini aura kamu, sebenarnya ini aura kamu sangat bagus sekali ya, tapi belum tentu bagus di kamunya sendiri. Jadi kita akan melihat gimana kamu cara memperoleh ataupun memajukan, mengubah kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Kita akan melihat apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu di bulan Mei. Ada 3 kartu yang saya rasakan: concern, judication, occupation ya. Nah, jadi ini ada sebuah kekhawatiran yang kamu hadapi, apa yang akan terjadi nantinya ke depannya. Kamu di sini untuk orang yang berzodiak Libra, ini kamu akan berurusan dengan namanya sebuah tindak keadilan mengenai tentang usaha bisnis ataupun mengenai tentang pekerjaan ya. Karena ini semua akan berurusan dengan yang namanya hukum ya, yang bagaimana nanti akan memberikan sebuah keadilan, memberikan sebuah kepastian bagaimana nanti akan dijalankan sebuah usaha di ini dan akan memberikan sebuah sisi baik buruknya. Bagaimana kamu sikapi ini berhubungan dengan seni ataupun berhubungan dengan talenta kamu sendiri untuk bisa mempekerjakan orang ataupun menghasilkan sebuah pendapatan ataupun hasil rezeki ya. Karena ini segala sesuatunya itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya, tapi harus bisa bekerja dengan ada sebuah faktor yang lebih mendukung ya, sehingga jangan ada sebuah ketidakadilan sehingga mencapai sebuah jalur hukum ya. Jadi ini bisa mencapai sebuah kekhawatiran dalam apa yang akan kamu sikapi. Jadi apa yang bakal terjadi mengenai tentang pekerjaan, usaha bisnis dan ketidakadilan ya. Jadi usahakan kalau bisa kamu berpikir lebih bijaksana dalam menanggapi sebuah masalah dengan baik. Karena masalah ini bisa saja dibawa dalam sebuah masalah yang cukup besar, bisa saja akan dibawa sebuah masalah yang cukup pelik ya, sehingga masalah yang tak seharusnya tidak perlu berpikir untuk menjadi sebuah masalah besar malah dijadikan sebuah masalah yang bertubi-tubi ya. Nah, jadi ini masalah ini cukup dikhawatirkan sehingga jangan sampai mendapatkan sebuah kerugian jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan berpikir panjang ya. Jadi itu semuanya berhubungan dengan mitra bisnis, berhubungan dengan uang, dan berhubungan dengan ketidakadilan mengenai tentang kebenaran, kejujuran dalam berusaha ataupun melakukan sebuah penghasilan ya. Nah, jadi lalu bagaimana nanti akan tindakan apa yang nanti akan kamu ambil? Di sini apa yang akan kamu capai di sini? Kamu harus bisa mengajak sebuah kerjasama, berani melepaskan segala sesuatu beban yang selama ini kamu selalu ambil ya, dan kamu tidak mengambilkan sebuah beban ataupun mengambil sebuah sisi yang baik. Di sini tidak seperti yang kamu bayangkan, karena apa yang kamu rasakan tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Jadi apa yang kamu lakukan
mintalah pertolongan dan mintalah sebuah bantuan dari Dewa Penolong supaya bisa membantu kamu ke depannya dengan berbagai masalah yang akan kamu sikapi ke depannya. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya itu semua akan berhubungan dengan sesuatu yang benar-benar tidak memberikan sebuah sisi yang baik atau memberikan sebuah sisi yang buruknya, tapi semuanya itu kamu harus bisa memberikan sebuah rasa fokus yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi nanti apa yang akan kamu capai itu benar-benar bisa kamu adaptasikan, sesuaikan dengan lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu bisa menyikapi itu semua dengan sikap keuntungan, maka semuanya akan didapatkan dengan sebuah sisi yang baik. Jika tidak, maka akan mendapatkan sebuah kerugian. Nah, kunci kesuksesan kamu di sini harus ada sebuah kekeluargaan, ya, saling menolong, saling membantu, dan kamu meminta sebuah kebijakan, sebuah nasihat, dan bagaimana saran untuk kamu mencapai sebuah perjalanan hidup kamu dalam mencapai sebuah harapan. Jadi, dengarkanlah intuisi kata hati kamu, jiwa kamu seperti apa, dan capailah sesuatu itu dengan sebuah tindakan yang benar-benar akan kamu sikapi ke depannya. Mendapatkan sebuah sisi relevan, mendapatkan sisi kebenaran otentik, apa yang akan menjadi sebuah pencapaian dan apa yang akan dijadikan sebuah tujuan, arah yang bagaimana nanti akan kamu sikapi, sehingga sifat kekeluargaan itulah nomor satu dan apa yang akan kamu capai nantinya bisa tergerak dengan sisi baiknya. Jadi kunci keberhasilan, kunci kesuksesan itu semua ada pada diri kamu dan keluargamu. Jika keluargamu mendukung, memberikan sebuah dukungan, membimbing kamu dan memberikan sebuah doa, maka semuanya itu akan terhindar dari ketidakadilan dan jalur hukum. Semuanya itu akan berjalan dengan baik, maka semuanya itu akan memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, itu udah kamu cukup tahu ya. Jadi kita akan bisa menilai untuk kamu orang zodiak Libra itu jangan terlalu semena-mena ataupun ceroboh dalam tindakan kamu. Seharusnya untuk kamu orang yang berzodiak Libra itu memiliki sebuah keseimbangan hidup ya. Tapi di sini kamu harus bisa lebih fokus dan jangan ada sesuatu yang bertolak belakang ataupun tindak perhatian, tindak kasih sayang yang berat sebelah ya. Jadi tidak ada sebuah kepuasan, tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah keseimbangan hidup ya, sehingga harapan, keinginan, tujuan, rencana yang bagaimana harus benar-benar ada disikapi dengan keseimbangan hidup. Bagaimana akan kamu sikapi itu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan melihat, kita akan mengundi ya, mengaduk-ngaduk satu show apa yang lebih cocoknya ataupun punya satu pengaruh dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Libra ya. Kita akan mengambil satu. Shio macan ya. Di sini kita akan menarik satu kartu orang yang bersio macan. Untuk kamu orang yang bersio macan ya, di sini ya, kita akan taruh di sini. Nah, untuk kamu orang bersio macan, kita akan memberikan sebuah sisi yang baik yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi orang zodiak Libra punya pengaruh juga dengan orang yang bersio macan. Begitu juga sebaliknya, maka itu semua akan disikapi dengan baik ya. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu capai nantinya benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Coba kita akan beralih ke mengenai tentang asmara percintaan ya. Apa yang dia mau dari kamu ya? Dia memberikan sebuah dukungan, suportif ya, sebuah bimbingan, memberikan sebuah perhatian cukup besar ya. Karena dia pengen bahwa kamu bisa mengembangkan sebuah bakat kemampuan kembali kepada apa yang akan kamu inginkan untuk berkomitmen ke depannya untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Tapi di satu sisi dan dia juga pengen memberikan sebuah sisi yang bagus, sebuah doa dukungan yang cukup bagus dalam sebuah membentuk sebuah pola hubungan yang baik ya. Nah, jadi menganggap bahwa kamu itu adalah segala-galanya buat dia dan kamu selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang terpenting dan
bisa melakukan sesuatunya jika sesuatu halnya itu yang kamu lakukan itu bisa berguna dan sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Jadi dia tidak ingin melakukan sebuah tindakan, sebuah sikap yang memberikan kamu sebuah jatuh bangun, sebuah kerugian, ataupun membuat sebuah sisi yang negatif kepada diri kamu, karena dia pengen kamu berjuang lebih, berusaha keras, mungkin untuk ke masa depan, berkomitmen untuk dirinya, dan dia memberikan sebuah pandangan positif supaya kamu bisa mengembangkan apa yang akan kamu mau, sebuah komitmen, sebuah keinginan dan harapan. Jadi dia selalu memberikan kamu yang terbaik dan kamulah adalah segala-galanya. Oke, ya teman-teman, itu adalah asmara percintaan untuk kamu orang zodiak Libra. Jadi kamu percayalah dia, lebih peka kepada dia, perasaan yang bagaimana, karena dia selalu memberikan yang terbaik pada kamu. Dia selalu memberikan sebuah pandangan positif dan menilai kamu segala sesuatunya dengan sisi baik. Jadi kamu jangan merusak hubungan dan kamu jangan mencari gara-gara ataupun hanya gara-gara masalah sepele, semua masalah jadi hubungan yang tidak baik. Jadi teman-teman, semuanya sesuatunya itu akan bisa berjalan dengan sepenuhnya hati karena kamu bisa memberikan sebuah sisi keseimbangan hidup kamu, baik dari asmara percintaan, baik dari segi komitmen dan rencana tujuan yang akan kamu kembangkan di bulan Mei. Kita akan melihat dulu pesan-pesan apa aja untuk kehidupan kamu ya, kehidupan pesan kebijaksanaan, pesan kebijakan, pesan yang bagaimana yang akan kamu capai supaya membuat hidup kamu menjadi lebih bagus ke depannya. Ya, kita akan membuka satu kartu. Pesannya seperti apa? Nah, ini adalah satu kartu ya. Nah, ini satu kartu ini mengatakan bahwa menjadi orang yang tangguh dan sukses tidak dapat diwujudkan dalam sehari semalam. Seperti dongeng membangun candi Prambanan, ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan, tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi di sini artinya menjadi orang yang tangguh dan sukses tidak dapat diwujudkan dalam sehari semalam, seperti dongeng membangun candi Prambanan. Jadi kamu harus bisa mewujudkan sesuatunya itu pelan-pelan saja, tidak perlu mengambil sebuah tindakan yang ceroboh ataupun secara menggebu-gebu. Boleh berambisi tapi lakukanlah dengan seksama dan pelan-pelan saja tapi pasti ya. Ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan, tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang sukses. Jadi lakukanlah segala sesuatunya itu penuh dengan tahapan ya, step by step. Jadi prosesnya itu mungkin dari tahap awal memang sangat memusingkan ataupun tidak memberikan sebuah sisi kepastian dan ketegasan hati dalam memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi dalam diri kamu itu kesuksesan itu pasti ada, tapi lambat laun yang dikerjakan penuh dengan sabaran dan komitmen yang cukup tinggi, maka semuanya itu akan mendatangkan sebuah sisi positifnya. Semua tergantung dalam penilaian kamu, bagaimana kamu menyikapi. Jadi apapun yang akan kamu dapatkan, nanti kamu zodiak Libra dengan pengaruh orang Shio Macan, sesuatunya itu pasti bisa mendatangkan sebuah berkah yang luar biasa ya. Tergantung dari kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mengadaptasi, menyesuaikan diri segala sesuatunya itu dengan sisi positif ya, spirit dan cara berpikir kamu yang lebih dewasa ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk orang zodiak Libra, maka ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa dikonsultasikan ke nomor WA saya lebih lanjut ya, di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa memberikan sebuah informasi kepada Anda semuanya. Saya Koko Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.